Syarni dan Graha dari Manajemen DPB ingin menjelaskan tentang pemilihan portofolio optimal benar. Pertama, penanggulangan diversifikasi risiko dalam kegiatan berinvestasi untuk mendapatkan tingkat pengembalian atau return yang maksimal menjadi suatu keharusan yang bagi para investor. Menangkap prinsip ekonomi, bagaimana melakukan seleksi kegiatan setiap terhadap instrumen keuangan dengan risiko yang minimalis, maka perlu dilakukan diversifikasi risiko dalam membentuk strategi penggabungan atas saham-saham yang tepat atau dalam kurung portofolio optimal dalam berinvestasi. Untuk konsep-konsep dasar dalam pembentukan portofolio optimal, secara umum investasi adalah kegiatan menempatkan uang atau dana dengan harapan akan mendapatkan keuntungan atas alokasi dana tersebut yang dapat dilakukan pada aset keuangan atau disebut juga financial asset dan aset produktivitas yaitu real asset. Untuk yang pertama juga portofolio efisien dan portofolio optimal ada terbagi dua, yaitu untuk memudahkan pemahaman maka definisi dari portofolio efisien dan portofolio optimal harus jelas. Penjelasannya dimulai dengan memahami tiap kata berdasarkan definisinya. Portofolio berarti sekumpulan investasi. Definisi ini menjelaskan tentang pilihan atas aset terpilih sekuritas pilihan dengan berdasarkan proporsi dana yang ditentukan. Mendefinisikan kata efisien, fungsi, utilitas, dan kurva independen berdasarkan definisi 611, maka banyaknya pilihan atas variasi yang dihasilkan terhadap gabungan aset. Teori itu dalam ilmu ekonomi makro menjelaskan tentang konsep kepuasan atau teori utilitas dan grafika kurva yang menjabarkan himpunan preferensi yang berbeda disebut juga kurva independen. Untuk aset yang berisiko juga ada dua, ya, aset berisiko dan aset bebas risiko. Kegiatan investasi dapat dilakukan dengan melakukan penanaman dana dan aset-aset yang dianggap dapat memberikan return yang diharapkan. Kelompok aset pada kegiatan investasi ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu aset yang berisiko atau risk asset dan aset juga bebas yang disebut juga risk free asset. Untuk preferensi investor untuk membentuk portofolio optimal itu juga ada resikonya juga, ya. Untuk resiko itu resiko secara definisi juga yang disebutkan oleh resiko menurut Tandelin 2015 adalah kemungkinan yang terjadi perbedaan antara tingkat pengembalian yang kita harapkan, yang disebut juga expected return, atau dengan tingkatan pengembalian yang sesungguhnya. Yang kita harapkan itu seperti actual return, ya. Maka semakin besar perbedaan yang terjadi akan mencerminkan besarnya risiko dan tentu akan mempengaruhi return. Karakter risiko sendiri pada investor itu menjadi berbeda, ya. Maka preferensi risiko yang dimiliki investor akan sangat berbeda dan dikelompokkan di dalam ketiga kategori preferensi, yaitu yang pertama ada risk averse atau menjauhi risiko. Yang kedua ada risk netral atau netral terhadap risiko. Yang ketiga juga ada risk seeker atau toleransi terhadap risiko. Ada juga model portofolio Markowitz, ya, yang dalam melakukan diversifikasi risiko maka investor dapat membuat portofolio atas aset-aset yang dinilai bisa memberikan tingkat pengembalian yang maksimal. Dari klasifikasi aset yang optimal, menentukan keputusan portofolio optimal yang akan sangat berkaitan dengan preferensi investor seperti yang dibahas dari tadi, bahwa ada preferensi risiko pada aset setiap level investor. Untuk keputusan alokasi aset berdasarkan perhitungan dapat dilakukan, maka investor diharapkan mengambil keputusan yang tepat bagi keputusan yang dibuat. Investor tersebut dikenal juga keputusan alokasi aset atau asset allocation discussion. Efficient provider portfolio efisien merupakan titik yang mencerminkan kombinasi strategi risiko terkecil dengan tingkatan expected return yang sudah pasti.
Untuk rangkuman materinya, inti dari pembahasan ini menghasilkan tingkat pengembalian atau return maksimal dengan pembentukan portofolio investasi menjadi fokus dalam pembahasan ini. Mengkombinasikan antara aset berisiko yang disebut juga risk asset dan aset bebas risiko atau aset free asset. Ya, mungkin cukup sekian dari saya dan Nugraha menjelaskan sedikit materi tentang itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.